tadi siang baca-baca komentar-komentar di sosmed ya tentang pertanyaan seputar Ramadan ya. Gosok gigi boleh nggak? Nangis batal nggak? Sahur pas imsak boleh nggak? Lihat aurat lawan jenis boleh nggak? Bahkan tadi ada staf saya yang tanya ya, Pak, keramas batal nggak? Batal, keramasnya gawe dawet terus dawetnya mbok ombe. Oke, bolo-bolo, nggak kerasa Ramadan sudah datang lagi ya. Time flies, dunia bergerak sangat cepat ya. Kayaknya baru kemarin ya kita Lebaran, ya ternyata sudah Ramadan lagi ya. Mungkin ketika saya kecil dulu ya, suasana Ramadan itu sangat terasa banget ya, sangat terasa hikmat, terasa kebersamaannya gitu kan. Dan yang hidup sejaman dengan saya ya, setiap Ramadan datang kita kan denger lagu ya, Ramadan tiba gitu kan. Tapi kalau sekarang, aduh lah kok wis teko maneh Ramadan. Jadi bukan hanya Ramadan ya, dalam banyak hal itu hari ini karena kehidupan begitu cepat dan kita sudah sibuk dengan kesenangan masing-masing, banyak hal yang mulai terasa kehilangan makna dan gairah ya. Di zaman dulu ya, namanya tahun baru itu sesuatu yang wow banget ya, kita merayakan dengan meriah dan sebagainya. Sekarang ya, tiap orang tahun baru hanyalah satu di antara hari yang lain ya, kita tetap sibuk dengan gadget masing-masing ya. Jadi mumpung awal Ramadan, ayo kita ngaji bareng supaya umat Islam ini nggak lagi disibukkan oleh tanyaan remeh-temeh seputar puasa. Misalnya ya, gosok gigi boleh nggak, ya kan, keramas batal nggak, nelen ludah boleh nggak gitu kan. Ya boleh lah nelen ludah ya, kecuali kalau ludahnya kamu kumpulin di dalam botol sampai penuh jadi satu botol terus kamu minum pas kamu ngelak. Gila nih ya. Oke, sekali lagi saya harus selalu disclaimer setiap kali ngebahas soal agama. Saya bukan ustadz ya, bukan tokoh agama ya, cuman ya sebagai seorang yang sangat peduli terhadap Indonesia, saya yakin Indonesia ini akan maju jika umat Islamnya juga berpikiran maju. Nah, oke, jadi tentang terkait dengan puasa ya. Jadi pada saat kita masih kecil dulu kan ya cuma diajari soal masalah batal, nggak batal, sahur, kemudian buka, seperti itu ya. Cuman seiring waktu, ya pemahaman kita juga harus semakin dalam. Ya, apalagi ketika sudah dewasa, masih bertanya keramas batal apa enggak, ini kan ya repot ya, seperti itu. Nah, jadi untuk memulai berpuasa ya, kita harus mengetahui tujuan kita puasa ini apa sih? Kan seperti itu. Apakah kita berpuasa supaya mendapat pahala? Aduh, betapa sempitnya ya mindset kita dalam beragama ya. Jadi tujuan berpuasa itu sudah tercantum di dalam surat Al-Baqarah ya. Tepatnya ayat 183, di situ dikatakan bahwa orang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa supaya kita bertakwa. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar soal perkara batal dan tidak batal ya. Dan apa sebenarnya takwa itu? Oke, jadi barangkali bolo-bolo selama bertahun-tahun ya, kita sejak kecil diajari bahwa pemahaman takwa menurut pemahaman umum itu kan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya. Itu pemahaman yang umum, tapi bisa menjadi problematik ya. Jadi misalnya begini, di ayat itu kan dijelaskan bahwa tujuan kita berpuasa supaya bertakwa. Nah, takwa itu salah satunya adalah menjalankan perintahnya. Salah satu perintahnya puasa. Berarti saya berpuasa supaya berpuasa lagi. Kan nggak masuk ya. Nah, makanya sebetulnya salah satu acuan dari takwa itu yang sangat mudah untuk dipahami itu ada di surat Ali Imran ya. Jadi ayat 133 sampai 135. Nah, di situ ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, di situ dikatakan ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Menafkahkan harta ya, baik di saat lapang maupun sempit. Kemudian menahan amarah ya, memaafkan kesalahan orang, seperti itu. Dan kemudian dikatakan apa? Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Jadi gampangannya gini lah, orang bertakwa itu adalah orang-orang yang baik. Nah, gitu aja ya. Artinya apa? Kita ini berpuasa supaya menjadi orang-orang yang baik ya, supaya menjadi orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, setelah tujuan dari berpuasa itu dijelaskan di ayat 183, nah kalau kita maju ke ayat berikutnya ya, di situ dikatakan apa? Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika
jika kamu mengetahui. Nah, jadi di Quran itu dikatakan bahwa puasa itu baik bagi yang mau menjalani. Ya karena puasa itu kan sebetulnya bukan kebutuhannya Allah ya. Jadi dia tidak akan dirugikan sedikit pun kalau manusia itu nggak mau mengerjakan puasa gitu ya. Makanya kan aneh aja ya kalau ada orang yang sampai marah-marah setiap kali ada orang nggak berpuasa gitu ya. Ada warung buka, dirazia, disuruh tutup. Nah, itu artinya kalau Allah itu sebetulnya tidak butuh bahwa manusia itu berpuasa dan puasa itu memang baik untuk manusia ya. Nah, jadi kalau pemahaman kita itu yang dikit-dikit batal, batal kok dikit-dikit. Ini kan seolah-olah kita membayangkan ya Allah ini seperti mengawasi ya selama 24 jam. Wah, ini hambaku mana yang nggak puasa nih, diawasi, dipentelengi gitu ya. Begitu salah satu ketahuan nih katakanlah wudhu terus nggak sengaja minum air wudhu, langsung Allah berteriak langsung. Oh, betul. Nah, ini Tuhan apa kakak senior ospek ini? Ya, kalau saya percaya bahwa Allah itu kan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Sehingga saya meyakini bahwa dia selalu memberikan kekuatan, kemudahan untuk hambanya yang berjuang mengendalikan hawa nafsu. Jadi bukannya, saya nggak percaya kalau Allah itu suka mencari-cari kesalahan kecil ya, kemudian menihilkan puasanya ya. Emang netizen kok apa? Nah, jadi saya mau cerita dikit tentang almarhum nenek saya dulu ya. Beliau sudah uzur ya, sudah sakit-sakitan. Pada saat itu kan harus minum obat sehari 3 kali. Kemudian ya masuk bulan puasa ya beliau tanya ke saya, gimana ya Eyang ini pengen puasa tapi harus minum obat sehari 3 kali. Ya saya bilang ya sudah, obatnya diminum selanjut aja puasanya. Loh boleh? Ya insya Allah boleh. Ya mungkin bagi kalian ini aneh ya, bisa jadi saya ini bid'ah gitu ya, mengada-ada. Ya cuman kalau menurut saya kok sayang ya, itu kan beribadah itu bagi sebagian orang kan seperti kerinduan spiritual ya. Kemudian kita membatasi dengan aturan-aturan yang rigid, yang kaku gitu ya. Ya toh akhirnya seandainya pun puasanya nenek saya pada saat itu tidak sah, ya sudahlah, itu terserah Allah lah ya, seperti itu ya. Nah, makanya kita coba kembali ke laptop ya. Di situ dikatakan bahwa puasa itu kan untuk supaya manusia bisa menjadi bertakwa dan kemudian berpuasa itu lebih baik. Kenapa berpuasa lebih baik? Nah, kan ketika kita berpuasa, kita ini kan menahan makan dan minum ya untuk jam tertentu ya. Nah, artinya kalau itu bisa dilakukan dengan benar, sebetulnya kan kita ini makan dan minum dengan lebih teratur, ya kan? Kita buka dan sahur hanya di waktu-waktu yang disepakati. Nah, ternyata kan medis juga sudah membuktikan bahwa segala sumber penyakit itu kan munculnya dari perut, gitu kan. Nah, dan puasa adalah salah satu cara yang sangat dianjurkan ya. Jadi mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita selama beberapa jam. Itu sudah terbukti secara medis itu bisa menyehatkan fisik kita ya, seperti itu. Dan itu juga diajarkan di berbagai keyakinan lain ya, tentang manfaat berpuasa, bahkan bukan hanya dalam suatu keyakinan ya. Jadi di gaya hidup sehat zaman now itu kan banyak sekali mengikut sertakan metode berpuasa ya. Jadi intinya sudah terbukti lah, puasa itu jika dilakukan dengan benar itu akan menyehatkan kita secara fisik ya. Nah, kecuali kalau kita ya kadang-kadang kita ini puasa begitu buka balas dendam ya, yang seharusnya makannya itu sehari normalnya 3 kali ya, akhirnya menjadi 5 kali. Akhirnya selama Ramadan kita ini nggak tambah kurus malah tambah gendut. Nah, itu ada yang salah ya dalam kita mengatur pola makan kita selama puasa. Tapi selama puasa ini dijalankan dengan pola makan yang teratur, itu pasti akan menyehatkan secara fisik. Nah, itu satu. Nah, kemudian kita kan juga diajarkan ketika puasa harus sebisa mungkin positif ya. Jadi nggak ngerasani orang, nggak mengumpat, menahan amarah ya, berusaha untuk sejuk lah pokoknya seperti itu. Nah, itu artinya berarti kan puasa juga menyehatkan jiwa kita ya. Jadi kalau tadi puasa kita fisiknya disehatkan, maka jiwa kita juga disehatkan ya dengan berbuat hal-hal yang positif ya. Kita menghindari hal-hal yang negatif ya, seperti itu. Nah, dan yang ketiga, coba bolo-bolo renungkan ya. Kalau puasa kita ini dilakukan dengan benar ya, kita makan hanya ketika waktu-waktu tertentu ya, itu artinya kan kita sebetulnya juga sedang menyehatkan isi dompet kita. Ya, karena apa? Mungkin kalau kita tidak dalam berpuasa ya kita cenderung pengen jajan terus gitu ya, cenderung pengen ngemil, ada bakso lewat dipanggil, ngelewatin jalan ada jualan cuimi gitu, turun pengen makan lagi, seperti itu ya. Tapi kalau kita puasa kan nggak bisa seperti itu ya. Nah, artinya berarti ada potensi bahwa uang kita itu juga lebih hemat dibelanjakan di saat kita sedang berpuasa
Nah, otomatis kalau isi dompet kita lebih sehat, berarti ekonomi kita juga lebih sehat, seperti itu. Ya beda lagi ya, seperti yang banyak sekali dilakukan sesama kita, justru ketika puasa tambah boros ya. Yang harusnya kita makan itu ya kaidahnya 4 sehat 5 sempurna, tambahin kolak, tambahin dawet, ditambahin puding, tambahin es krim, tambahin bajigur gitu kan. Ya akhirnya ya malah tambah boros lah. Itu juga bentuk puasa yang kurang bener ya. Jadi sekali lagi kalau bagaimana kita berpuasa itu memang sesuai dengan aturan, ya kita akan sehat secara fisik, kita akan sehat secara jiwa, dan kita akan sehat secara ekonomi. Nah, artinya apa bolo-bolo? Dengan 3 kesehatan itu ya, kalau fisik kita sehat, kalau jiwa kita sehat, kalau ekonomi kita sehat, maka kita bisa lebih banyak berbuat kebajikan. Nah, berarti itu akan mendukung kita kepada misi meraih ketakwaan ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, takwa itu adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Gimana kita mau berbuat baik kalau katakanlah fisik kita bermasalah, katakanlah ya. Katakanlah kita ini sakit keras dan nggak bisa ngapa-ngapain, bangkit dari tempat tidur aja kesusahan. Ya kita susah untuk berbuat baik gitu kan. Atau fisik kita sehat tapi jiwa kita nggak sehat. Jadi kita ini depresi, stres, pengennya marah terus. Ya gimana kita mau berbuat baik? Atau fisik kita sehat, jiwa kita sehat tapi uang nggak punya. Ya kita hanya bisa mendoakan orang, mungkin kita hanya bisa berempati, tapi kita kesulitan katakanlah membantu secara material ya. Makanya 3 dimensi puasa ini bisa mendukung kita dalam berbuat kebajikan yang lebih besar. Maka inilah kondisi di mana puasa kita itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW. Maka bolo-bolo Mas Wim, memulai Ramadan ini saya ingin mengucapkan selamat menjalani ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, selamat berjuang meraih ketakwaan, dan harapan saya setelah Ramadan ini berakhir ya tetaplah berada dalam jalur kebajikan. Jadi jangan balik lagi marah-marah, ngerasani orang, makan minum membabi buta, boros dalam segala hal, yang itu artinya berarti kalian kembali ke setelan pabrik.